Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, serta teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tidak memperpanjang waktu, izinkan saya menyampaikan ceramah saya yang berjudul Bersabar di Bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Peristiwa musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin dan sepengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan semua kunci-kunci yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur tanpa diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Tidak pula suatu yang basah ataupun yang kering yang tertulis dalam kitab yang nyata. Atas dasar itulah maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar adalah menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, menahan diri. Sedangkan secara syari, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. 1. Ketaatan kepada Allah. 2. Takdir Allah hal-hal yang diharapkan. 3. Takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah kita juga diperintahkan untuk menjalaninya dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaskan dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar, seperti dalam pengertian secara syar'i tersebut kita diperintahkan untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu kita dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang sangat berat. Taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan, semudah membalik tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu sangatlah berat. Mengapa tidak mudah menjalaninya? Kan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Contoh kecilnya, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa, menahan diri dari makan dan minum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita untuk bersabar seperti secara syar'i tersebut? Maka kita juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat innallahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sadar bahwa semua di dunia ini bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Demikian ceramah singkat saya, mohon maaf lebih dan kurang. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.